Bab 166. Jalannya terblokir. Hujan mengguyur perbatasan pegunungan Tirol dan Bavaria. Saat itu, pasukan Bavaria sedang bergerak maju. Di pucuk pimpinan pasukan, seorang komte tampak sangat kesal dengan tugasnya saat ini. Sebagian besar, ia dan pasukannya adalah anggota reformasi Jerman yang bangga, dan Adipati Dietger telah menugaskan mereka untuk menyerbu pusat gerakan mereka. Tirol bukan hanya tempat penting di hati kaum reformis Jerman, tetapi juga menjadi tempat tinggal dua pemimpin mereka, yaitu Berengar dan Ludolf. Karena itu, hanya sedikit prajurit di pasukan yang bersemangat untuk melaksanakan tugas ini. Dalam lebih dari satu kesempatan, pangeran bernama Siegmund ini pernah mempertimbangkan untuk membangkang. Namun, disinilah ia berada di perbatasan antara tanah kelahirannya dan ibu kota reformasi, mempertimbangkan apakah ia harus menjalankan perintahnya atau tidak. Namun, semakin dekat pasukannya mendekati Tirol, semakin mereka menyadari bahwa sebuah benteng dibangun di daerah itu, yang desainnya berbeda dari apapun yang pernah dilihat Siegmund sebelumnya. Benteng itu berbentuk bintang dan berlambang-lambang Wangsa von Kufstein. Benteng itu dibangun oleh Berengar untuk melindungi rute menuju wilayahnya. Siegmund memutuskan untuk menghentikan lajunya ketika berhadapan dengan benteng yang begitu perkasa, yang tampak jelas dipertahankan oleh meriam-meriam yang relatif besar dan ratusan prajurit yang dipersenjatai dengan apa yang ia anggap sebagai meriam tangan. Ia bukan orang bodoh, dan dari desain benteng itu ia tahu bahwa jika ia mencoba merebutnya, pertempuran itu akan berlangsung lama dan berdarah. Pasukannya tidak hanya rentan terhadap tembakan dari segala arah, tetapi juga tidak ada titik buta yang bisa dimanfaatkan. Jika rumor-rumor dapat dipercaya, meriam-meriam tangan yang dipersenjatai para pembela adalah senjata yang sangat mematikan. Menghadapi tantangan seperti itu, Siegmund hanya punya tiga pilihan. Pertama dan terutama, ia bisa mundur dari wilayah itu dan mencari rute lain menuju Tirol, yang ia harap tidak akan dijaga ketat. Pilihan kedua adalah mengabaikan kerugiannya dan menyerang benteng tersebut untuk memaksa masuk ke Tirol. Pilihan ketiga dan terakhirnya adalah mengurungkan niat menyerang wilayah itu, mendirikan kemah di tepi perbatasan, dan berpura-pura sedang melakukan sesuatu, berharap rajanya tidak menyadari bahwa ia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Lagi pula, baik ia maupun anak buahnya tidak terlalu bersemangat untuk menyerang Tirol. Pangeran Siegmund von Augsburg meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan pilihannya ketika salah satu komandannya mendekatinya. Yang mulia, jalan ke depan terhalang oleh benteng asing, saya khawatir akan sulit untuk menyerbu Tirol. Count Siegmund langsung merasa pusing melihat situasi di hadapannya. Jika ia tidak maju ke Tirol, ia akan dicap sebagai pelanggar sumpah, dan setelah perang usai, Duke Dietger pasti akan datang menjemputnya dan mungkin keluarganya. Karena itu, ia mengumpulkan keberaniannya dan memerintahkan pasukan untuk maju ke benteng. Bersiaplah untuk mengepung benteng. Kami mendapat perintah. Sambil memberikan komando kepada pasukannya, Siegmund berkata dalam hatinya, "Semoga Tuhan mengasihani jiwaku." Petik 1. Oleh karena itu, sebuah kamp pengepungan pun dipersiapkan, dan dalam beberapa jam persiapan, pasukan Bavaria mulai menyerang benteng bintang. Para prajurit bergegas menuju tirai benteng, berharap bagian tembok yang kokoh akan menyediakan landasan yang kokoh untuk menaikkan tangga mereka. Namun, begitu mereka berada dalam jarak tembak, ratusan prajurit pasukan Berengar yang ditempatkan di benteng melepaskan meriam pengepungan seberat 24 pon ke arah para penyerang. Peluru-peluru peledak tersebut menghancurkan para pengepung jauh sebelum mereka mencapai bagian tembok, yang merupakan tujuan mereka. Anggota tubuh para korban ledakan terpotong, dan darah berceceran di sepanjang celah gunung berumput. Namun, hal ini tidak menghentikan puluhan meriam yang terpasang di dinding benteng untuk menembak ke arah para penjajah. Gemuruh senjata memenuhi udara, diiringi jeritan mengerikan para penjajah. Meskipun jumlah pasukan bertahan hanya ratusan, benteng itu dirancang dengan sangat baik sehingga bahkan dengan senapan laras halus pola darat 1417 mereka mampu menyebabkan kehancuran besar bagi pasukan musuh. Saat tembakan meriam ketiga meletus, para pengepung telah melarikan diri kembali ke kamp pengepungan mereka, yang tanpa mereka sadari berada jauh di dalam jangkauan meriam 24 pon yang dahsyat. Namun, para pembela tidak menyerang perkemahan tersebut. Sebaliknya, mereka menghentikan tembakan dan membiarkan musuh mundur. Tujuannya bukanlah untuk memusnahkan pasukan musuh secepat mungkin. Jika mereka melakukannya, Adipati Dietger akan mengambil salah satu dari dua tindakan, meninggalkan Tirol sepenuhnya hingga berhasil merebut seluruh Austria kecuali Tirol, atau melancarkan invasi besar-besaran yang jauh lebih besar daripada pasukan yang ada saat itu sebagai balasan. Keduanya tidak menarik bagi Berengar, oleh karena itu, Pangeran Tirol yang masih muda telah menugaskan para pembelanya untuk melancarkan perang atrisi. Jika pasukan Berengar mampu menahan puluhan ribu orang ini di luar perbatasan mereka tanpa batas waktu, Adipati Dietger pasti akan terus mengirimkan bala bantuan dan perbekalan untuk memastikan serangan terhadap Tirol terus berlanjut. Hal ini akan secara signifikan melemahkan serangan mereka terhadap sisa Austria dan memecah pasukannya, sehingga memberi para bangsawan Austria kesempatan yang layak untuk melawan. Namun,
Pangeran Siegmund sama sekali tidak mengetahui rencana Berengar dan hanya terkagum-kagum dengan senjata yang digunakan lawan-lawannya. Karena itu, ia ternganga setelah menyaksikan pasukannya runtuh begitu cepat di benteng bintang yang perkasa. Pria itu begitu terkejut dengan hasil pertempuran singkat yang membawa malapetaka itu sehingga ia secara tidak sengaja menyuarakan pikirannya dengan keras agar semua orang di dekatnya dapat mendengarnya. Tuhan ada di pihak mereka, karena bagaimana manusia bisa membuat senjata pemusnah massal seperti itu tanpa campur tangan Tuhan. Kata-kata ini melemahkan moral pasukan yang sudah rendah, banyak di antaranya adalah kaum reformis, dan tidak ingin menyerang jantung agama mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, salah satu komandan di bawah Siegmund menyuarakan kekhawatirannya. Jika Tuhan ada di pihak mereka, lalu bagaimana kita memenuhi perintah kita? Baru pada saat inilah Siegmund menyadari bahwa ia telah mengutarakan pikirannya dengan lantang, dan karena itu, ia segera menyusun rencana untuk menghindari konflik lebih lanjut sambil membuatnya tampak seolah-olah ia secara aktif berpartisipasi dalam upaya merebut Tirol. Tulislah surat kepada Duke Dietgar, beritahu dia bahwa jalur barat laut menuju Tirol diblokir oleh benteng-benteng perkasa, dan kita membutuhkan bala bantuan jika kita ingin mencapai tujuan kita. Dia akan mengirimkan bantuan, yang akan memberi kita waktu penangguhan, atau dia akan mengabaikan permohonan kita, dan kita akan punya alasan untuk berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar perintah dari atasan mereka, para komandan sepakat bahwa itu adalah tindakan terbaik dan segera memulai tugas. Sementara itu, para prajurit yang bertahan di benteng, tidak ada satu orang pun yang terluka dalam konflik tersebut, sehingga mereka hanya duduk santai. Lagi pula, mereka memiliki akses ke banyak perbekalan dan pasukan bantuan. Secara teoritis, mereka dapat tinggal dan menjaga perbatasan barat laut Tirol tanpa batas waktu. Sementara para pengepung tinggal di kamp pengepungan yang terbuka dan berlumpur, para prajurit yang bertahan tinggal di barak-barak yang bagus untuk melindungi mereka dari cuaca, yang membuat mereka merasa nyaman saat menjaga perbatasan Tirol. Kebuntuan di perbatasan Tirol baru saja dimulai, dan benteng bintang ini bukan satu-satunya yang menghadapi situasi serupa. Di timur laut dekat pinggiran Kitzbühel, para pembela juga menghadapi masalah serupa. Bagaimanapun, upaya invasi ke Tirol merupakan serangan dua arah yang dirancang untuk mengepung wilayah tersebut dengan cepat. Namun, dalam perkembangan awalnya, upaya tersebut terhenti total. Ketika Duke Dietgar akhirnya mengetahui bahwa pasukannya tidak dapat menembus wilayah Tirol, ia akan terkejut bahwa strateginya telah gagal total. Namun, kekeliruan biaya hangus merupakan masalah serius bagi jiwa manusia, dan Duke yang lama pasti akan terus mengirimkan bantuan kepada para pengepung Tirol dengan mengorbankan pasukannya sendiri. Mengenai sisa invasi Austria, selain Vorarlberg, sisa County Austria tidak seberuntung Tirol karena memiliki penghalang pertahanan alami, dan karenanya, akan bernasib jauh lebih buruk dalam invasi yang sedang berlangsung. Seiring berjalannya perang, Tirol akan menjadi simbol perlawanan Austria terhadap pendudukan Bavaria, dan Berengar akan mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin perlawanan tersebut. Untuk saat ini, invasi Bavaria baru saja dimulai, dan dengan demikian, belum ada county yang jatuh ke tangan musuh. Meskipun upaya untuk menyerang Tirol terhenti pada awalnya, Berengar tertidur lelap dalam pelukan kekasihnya. Bab 167. Kekhawatiran Henrietta. Cahaya fajar menyinari kamar Berengar, memperlihatkan pemandangan sang pangeran muda dan kekasihnya yang berpelukan erat. Seperti biasa, inilah sinyal bagi Berengar untuk bangun, sedangkan Linde, ia akan terus tidur untuk beberapa waktu. Hari-hari di mana ia bangun pagi-pagi untuk menyelinap kembali ke tempat tinggal sementaranya sudah lama berlalu. Akhir-akhir ini, semua orang tahu tentang hubungannya dengan Berengar, dan ia terang-terangan tidur di kamarnya. Karena itu, ia bisa tidur selama yang ia mau, dan Berengar tidak pernah mengeluh. Maka Berengar dengan cekatan turun dari tempat tidur, tanpa membangunkan Linde, dan mengenakan pakaian olahraganya. Seperti biasa, paginya diisi dengan lari 5 mil, dilanjutkan dengan angkat beban dan latihan pedang. Setelah selesai dengan semua itu, berjam-jam telah berlalu, dan ia pun masuk ke bak mandi untuk membersihkan keringat di sekujur tubuhnya. Ketika ia membuka pintu bak mandi dan memasuki kolam air, ia mendapati Linde sudah asyik berendam. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat Berengar duduk di sampingnya dan menikmati air panas yang mengepul. Setelah latihan yang panjang, berendam di bak air panas adalah sesuatu yang sangat dinikmati Berengar. Setelah bermain-main di bak mandi bersama Linde selama beberapa waktu, pasangan itu meninggalkan bak mandi dan merapikan penampilan mereka sambil melakukan kebersihan sehari-hari seperti menyikat gigi dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang. Setelah itu, mereka berpakaian dan menuju ke ruang makan, tempat mereka makan bersama. Seperti biasa, satu-satunya orang lain yang hadir di meja makan adalah Henrietta, yang sudah lama terbiasa dengan kehadiran Linde, dan meskipun hubungan mereka telah membaik, ia tetap mendukung Adela dalam persaingan kecilnya dengan Linde. Adela tentu saja belum kembali ke Kufstein sejak ia pergi berbulan-bulan yang lalu. Berengar belum memberitahu Henrietta tentang kematian Lambert di tangannya dalam pertempuran Oberstdorf. Tentu saja,
ketika ia akhirnya menceritakan hal sepenting itu akan menjadi cerita yang sepenuhnya dibuat-buat tentang kematian anak laki-laki itu dalam perang salib yang gemilang melawan gerombolan emas. Lagi pula, Henrietta selalu peduli pada kedua saudara laki-lakinya, dan ia masih belum sepenuhnya menyadari kejahatan yang telah dilakukan Lambert dalam hidupnya. Sebagai seorang anak kecil, rasanya tidak adil bagi Berengar untuk mengungkapkan kepada gadis itu kebenaran di balik kesalahan Lambert dan penyebab kematiannya. Karena itu, ia memilih untuk membiarkan adik perempuannya mengenang Lambert dengan baik, setidaknya sampai ia cukup dewasa untuk benar-benar memahami kedalaman tindakan dan karakter jahatnya. Karena itu, Berengar minum dari piala tengkorak yang dibuat dari tengkorak adik laki-lakinya, sambil berbicara kepada Henrietta tentang bagaimana ia menghabiskan waktunya baru-baru ini. Jadi, Henrietta, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai-sampai tidak sempat menjengukmu. Henrietta telah menghadiri kelas-kelas di salah satu lembaga pendidikan umum yang didirikan di kota Kufstein untuk mendidik generasi muda. Lagi pula, jika ia tetap terkurung di kastil Kufstein tanpa berinteraksi dengan anak-anak seusianya, ia pasti akan kesulitan bersosialisasi dengan baik di kemudian hari. Maka, Henrietta tersenyum lebar saat melahap omelet lezat di piringnya. Omelet itu sendiri berisi bayam dan keju dan telah menjadi salah satu hidangan sarapan favorit gadis itu. Namun, saat mendengar hal itu, raut wajahnya sedikit masam, yang tak luput dari perhatian Berengar dan Linde. Saya baik-baik saja. Henrietta adalah gadis yang agak pemalu, dan karena itu, ia tidak suka terlalu banyak mengungkap kehidupan pribadinya. Namun, Berengar gigih dan memastikan untuk menyelidiki kehidupan gadis itu, karena itu, ia mengajukan pertanyaan lain. Apakah kamu menikmati sekolah? Apakah semua orang memperlakukanmu dengan baik? Henrietta mengangguk sambil mengunyah sarapannya lebih banyak, dia tidak banyak bicara selain. Terlepas dari jawabannya, Berengar tidak percaya hal itu terjadi, lagi pula, ia cukup mengenal adik perempuannya dan, karenanya, menjadi sangat khawatir. Ini bukan sekadar rasa malu, sejak Berengar mendapatkan penutup mata dan mulai minum dari piala tengkorak, aura intimidasi menyelimutinya, yang membuat Henrietta secara tidak sadar takut padanya. Karena itu, ia bersikap seperti anak domba kecil yang penurut dan hanya menganggukkan kepala serta menjawab pertanyaan Berengar. Menyadari perilaku tersebut, Linde tersenyum lembut dan bertanya kepada gadis itu atas nama Berengar. Berengar jauh lebih tidak menakutkan di mata Henrietta, dan karena itu, gadis itu lebih terbuka untuk berbicara dengannya. Tidak apa-apa, mengapa kamu tidak memberitahuku jika kamu punya kekhawatiran? Tatapan Henrietta beralih antara Berengar dan Linde selama beberapa saat sebelum akhirnya ia bercerita tentang masalahnya di sekolah. Karena terkurung di kastil hampir sepanjang hidupnya, Henrietta, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah seorang gadis pemalu, sehingga ia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ketakutan terburuk Berengar tentang masa kecilnya telah menjadi kenyataan, dan karena itu, Henrietta mengungkapkan kesulitan-kesulitannya di sekolah. Saya tidak punya teman. Dengan terungkapnya informasi ini, Berengar tidak sepenuhnya terkejut, ia sengaja memasukkannya ke dalam program pendidikan publik agar ia bisa bersosialisasi dan terbiasa dengan masyarakat umum. Tetapi ia tetaplah adik perempuan sang pangeran, ada aura intimidasi alami yang menyelimutinya, setidaknya bagi orang biasa. Orang tuanya mungkin menginstruksikan anak-anak mereka untuk tidak melakukan apapun yang akan membuatnya kesal, ditambah dengan kepribadiannya yang pemalu dan penurut, kemungkinan besar ia hanya duduk sendirian di kelas sepanjang hari dan hanya mengerjakan tugas sekolahnya. Tampaknya dugaan Berengar benar ketika Linde mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada gadis muda itu. Baiklah, sudahkah kamu mencoba berbicara dengan seseorang di kelasmu? Henrietta hanya menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan ini, menyebabkan Linde memasang senyum hangat sekali lagi. Baiklah, mungkin kamu harus mencobanya. Tanggapan Henrietta cepat dan penuh dengan kesedihan. Itu tidak akan menjadi masalah. Linde mencoba menggali akar permasalahannya, dan karena itu, mempertanyakan lebih lanjut tanggapan Henrietta. Mengapa tidak? Ekspresi Henrietta berubah suram, yang cukup menggemaskan di wajah kecilnya yang lucu, setidaknya sejauh yang diketahui Berengar, namun, dia bergumam dengan suara pelan. Karena aku adalah adik perempuannya. Meskipun ia diam, ruang makan yang besar itu nyaris hening, kecuali suaranya. Berengar dan Linde sama-sama mendengar keluhannya. Kini giliran Berengar yang menghiburnya, dan akhirnya ia menyuarakan pendapatnya. Sepertinya anak-anak lain mungkin agak terintimidasi oleh posisimu. Aku berani bertaruh kau tidak berinteraksi dengan mereka secara sukarela, dan kau hanya duduk di kelas dengan ekspresi acuh tak acuh. Benar, kan? Berengar sangat mengenal adiknya, dan tebakannya tepat. Henrietta mendekap boneka kesayangannya yang selalu dibawanya kemana-mana dan cemberut. Berengar benar, dan ia merasa seperti dimarahi. Namun, apa yang dikatakannya selanjutnya memberinya secercah harapan. Kenapa kamu tidak coba perkenalkan diri ke teman-teman sekelasmu? Aku tahu kamu pemalu,
Tapi kalau kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, mereka mungkin akan berhenti menganggapmu sebagai putri es kecil yang tidak seharusnya tersinggung dan malah menganggapmu sebagai bagian dari kelas. Aku yakin cewek-cewek di kelasmu pasti senang membicarakan gaun-gaunmu yang lucu. Mendengar hal itu, Henrietta terus cemberut hingga akhirnya dia mengucapkan satu kalimat. Saya meragukan itu. Berengar menertawakan ekspresi lucu si loli kecil dan memutuskan untuk membantah kata-katanya. Begitukah? Lalu, apa yang menarik untuk dibicarakan oleh gadis-gadis di kelasmu? Wajah Henrietta sedikit memerah saat ia teringat topik yang terus-menerus dibicarakan gadis-gadis di kelasnya dan langsung mengalihkan pandangan dari Berengar, yang membuatnya sangat bingung. Sedangkan Linde, ia memiliki gambaran umum tentang topik yang sedang populer di kalangan gadis-gadis kecil Kufstein dan hanya tersenyum ketika Berengar mencoba memahaminya. Setelah beberapa detik merenung, Berengar tidak dapat memahaminya dan segera bertanya lagi. Henrietta, apa yang diminati gadis-gadis di kelasmu? Mendengar suara kaun yang berwibawa berbicara kepadanya dengan begitu tegas, Henrietta hampir melompat dari tempat duduknya karena ketakutan. Namun, ia hanya menoleh untuk melihat ke belakang, antara Berengar dan Linde, sebelum menggumamkan sepatah kata pun. Berengar tidak yakin apa yang didengarnya benar, dan karena itu, dia bertanya sekali lagi. Maaf, apa itu tadi? Henrietta sudah benar-benar malu dengan percakapan itu dan berteriak mengatakan apa yang telah dikatakannya. Kamu, gadis-gadis di kelasku selalu membicarakanmu. Kini giliran Berengar yang merasa malu, ini bukanlah demografi yang ia inginkan untuk dipopulerkan, karena itu, ia beralih ke Linde untuk meminta nasihat, yang hanya menyeringai atas kemalangannya sebelum menggodanya. Ya ampun, tak kusangka laki-lakiku begitu populer di kalangan gadis kecil. Mendengar kalimat itu, Berengar langsung berharap ia seekor kura-kura agar bisa bersembunyi di dalam cangkangnya. Sungguh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia populer di kalangan perempuan Kufstein, karena berbagai alasan, terutama karena ketampanannya, kepribadiannya yang karismatik, dan fakta bahwa ia telah mencapai begitu banyak hal dalam hidup meskipun usianya baru 21 tahun. Ia tak pernah menyangka gadis-gadis seusia Henrietta akan membicarakannya seolah-olah ia semacam pangeran tampan. Karena itu, Berengar hanya berdeham sebelum berpura-pura profesional dan mulai memberi Henrietta beberapa nasihat. Wah, kamu pasti cocok. Lagi pula, siapa yang lebih tahu tentangku selain adik perempuanku yang berharga? Pasti kamu tahu beberapa detail menarik yang pasti akan menarik perhatian gadis-gadis di kelasmu, kan? Jadikan itu sebagai pembuka percakapan, lalu cobalah cari beberapa kesamaan minat. Linde tertawa kecil melihat reaksi Berengar, meskipun merasa malu dengan situasi tersebut, ia tetap berhasil membalikkan keadaan demi kebaikan Henrietta. Setelah merenungkannya sejenak, Henrietta menyadari Berengar benar, jika semua gadis di kelasnya memperlakukan kakaknya seperti pangeran yang gagah, maka ia bisa membicarakannya untuk menarik perhatian mereka, dan dari situ, mereka bisa membicarakan hal-hal lain. Dengan demikian, ia tidak lagi merasa malu dan tersenyum penuh terima kasih kepada Berengar. Terima kasih, kakak. Meskipun penampilannya lebih mengintimidasi sekarang, ia tetaplah kakak laki-laki yang baik dan penyayang yang selalu menemani Henrietta tumbuh dewasa, yang membuat Henrietta senang. Kini setelah ia punya cara untuk berteman di sekolah, Henrietta dan yang lainnya menikmati sisa makan malam mereka dengan tenang. Sedangkan Berengar, ia sedang mengutuk nasibnya karena begitu populer di kalangan perempuan dari segala usia. Ia sama sekali tidak butuh alasan lain bagi Linde untuk menggodanya, dan Linde memang tidak akan pernah membiarkan Berengar melupakan hal ini. Bab 168. Membangun Katedral Agung. Sementara Berengar menikmati kehidupan yang damai di Tirol, invasi Bavaria telah menyebar ke seluruh penjuru Austria. Beruntung bagi Berengar, posisinya aman untuk sementara waktu, karena itu, ia menghabiskan waktunya mengawasi kegiatan-kegiatan rutin. Setelah menyelesaikan sarapannya bersama Linde dan Henrietta, yang berlangsung dengan suasana yang tidak biasa, Berengar beralih ke acara utama harinya, yaitu mempresentasikan rancangan arsitektur proyek terbarunya kepada arsitek favoritnya. Dengan reformasi Jerman yang sedang berlangsung, Berengar menginginkan sebuah simbol gerakannya. Karena itu, ia memutuskan untuk membangun sebuah katedral agung di Kufstein untuk mewakili era baru kekristenan. Meskipun Berengar jauh dari seorang seniman, ia masih bisa menggambar beberapa cetak biru arsitektur dasar. Gaya yang ia bayangkan adalah gaya Renaissance Jerman. Berengar telah mulai menerapkan desain semacam itu di seluruh Kufstein untuk semua proyek arsitektur utamanya, misalnya, Istana Agungnya, yang terutama didasarkan pada desain Schloss Johannisberg dari kehidupan sebelumnya. Karena itu, ia saat itu sedang bertemu dengan arsitek favoritnya yang telah mengawasi banyak proyeknya di Kufstein. Nama pria itu adalah Burkhard, seorang pengungsi yang melarikan diri ke Kufstein pada masa-masa awal perang di Jerman. Di sana, Berengar segera menyadari bakatnya dan mempekerjakannya. Saat itu, kedua pria itu sedang mendiskusikan detail katedral agung satu sama lain sambil membahas desain-desain tersebut.
Burkhard adalah orang pertama yang menyuarakan pendapatnya. Seperti biasa, Yang Mulia, Anda tahu cara membuat cetak biru dasar, tetapi sama sekali tidak kreatif. Saya khawatir Anda tidak memiliki bakat artistik apapun. Burkhard adalah seorang pria berusia awal 50-an. Ia luar biasa belak-belakan, bahkan kepada seseorang yang posisinya setara dengan Berengar, ia tidak takut menyuarakan pendapatnya yang sebenarnya, sesuatu yang sungguh dinikmati Berengar. Berengar selalu dikelilingi oleh terlalu banyak penjilat yang mengatakan kepadanya apa yang ingin ia dengar, bukan kenyataan yang perlu ia dengar. Karena itu, Berengar hanya menertawakan komentar pria yang lebih tua itu dan mengungkapkan kekhawatirannya. Ya, aku tahu aku bukan seniman, pertanyaannya, bisakah kau membuat sesuatu yang luar biasa dengan desain yang kuberikan padamu? Lelaki tua dengan rambut abu-abu panjang yang tergerai dan mata biru baja itu mulai merenung sejenak sambil mengusap dagunya yang telanjang sebelum mendesah. Memang butuh banyak usaha untuk memperbaiki kesalahanmu, tapi aku janji, saat aku selesai membangun katedral agungmu ini, bangunan itu akan mengalahkan apapun yang dipermalukan Vatikan. Berengar terkekeh mendengar keyakinan pria itu dan menepuk punggungnya saat ia membawa topik tersebut ke desain interior. Untuk interiornya, saya memikirkan jendela kaca patri, saya punya ketertarikan pada hal-hal seperti itu. Burkhard mendengus ketika mendengar kata-kata itu sebelum menyela pendapatnya mengenai masalah tersebut. Tentu saja Anda menginginkan jendela kaca patri, semua orang menginginkan jendela kaca patri di katedral mereka. Jauh dari saya untuk meragukan pikiran cemerlang Yang Mulia. Burkhard merasa getir tentang topik itu, meskipun Berengar tidak tahu alasannya, dan sejujurnya, ia tidak peduli selama visinya terwujud. Maka Berengar mengalihkan topik ke jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Burkhard langsung mencemooh pernyataan Berengar, bangsawan muda itu selalu terburu-buru mengerjakan proyeknya, meskipun memiliki kekayaan dan sumber daya yang sangat besar, tidak mungkin orang itu dapat melakukan mukjizat dan menyelesaikan proyek sebesar itu dalam semalam, meskipun dalam monolog batinnya Burkhard memberikan perkiraan terbaiknya. Mengingat kau menyuruhku bekerja keras membangun istanamu, dan sekarang aku punya katedral sialan ini di atasnya, setidaknya butuh 2 tahun. Kau beruntung kau membayarku dengan sangat baik dan memberiku kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasku dengan desain-desain ini, kalau tidak, aku pasti sudah berhenti sejak lama. Berengar sama sekali tidak terganggu oleh tingkat informalitas yang ditunjukkan sang arsitek kepadanya, malah, cukup menyegarkan mendengarkan seseorang yang tidak membungkuk dan mengungkapkan sanjungan yang tidak berarti dalam setiap komentarnya. Karena itu, Berengar membiarkan sikap pria itu yang tampaknya buruk itu berlalu begitu saja. Kenyataannya, Burkhard sangat bersemangat dengan pekerjaannya dan senang memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas yang diberikan Berengar kepadanya untuk merancang dan membangun begitu banyak proyek besar. Belum lagi kebebasan yang diberikan kepadanya untuk mengutak-atik desain dasar yang diberikan Berengar, sehingga memberinya kesempatan untuk mengubahnya menjadi mahakarya sejati. Burkhard benar tentang satu hal, meskipun mungkin butuh waktu paling cepat 2 tahun untuk menyelesaikannya, itu akan jauh lebih megah daripada apapun yang dimiliki Vatikan saat itu. Karena itu, ia sangat bangga untuk melawan orang-orang tua bodoh yang telah menolak impiannya sejak muda. Vatikan pernah mempekerjakan Burkhard untuk membangun sebuah proyek bagi mereka. Namun, para kardinal yang bertanggung jawab atas proyek tersebut sangat mengontrol setiap langkah proses kreatifnya, dan menurutnya, merusak hasil akhirnya. Karena itu, ia senang melihat orang-orang tua brengsek itu merasakan akibatnya. Di sisi lain, Berengar adalah majikan yang jauh lebih nyaman, selama hasilnya fantastis, sang kawan muda tidak peduli apakah hasilnya sesuai dengan rancangan awalnya. Beginilah cara Berengar mengalihdayakan semua ide kreatifnya, terutama di industri tekstil. Mereka yang memiliki bakat seni lebih tinggi darinya diizinkan untuk berkreasi dengan konsep dasar yang ia presentasikan, menghasilkan gaya-gaya yang terinspirasi dari pakaian era Renaissance dari kehidupan sebelumnya. Meskipun mungkin tidak 100% akurat secara historis, namun, hasilnya tetap terlihat fantastis dan laris, dan hanya 2 hal itulah yang penting pada akhirnya. Setelah mendengar bahwa pembangunannya akan memakan waktu setidaknya 2 tahun, Berengar merasa senang, biasanya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk membangun proyek seluas itu. Namun, Berengar telah memperkenalkan material-material penting yang secara signifikan mengurangi kecepatan konstruksi dan meningkatkan integritas struktural dibandingkan dengan bentuk batu bata tradisional. Tentu saja, material tersebut adalah baja struktural dan beton. Dengan kedua material ini, kru konstruksinya dapat menciptakan proyek-proyek megah seperti katedral ini dalam waktu yang jauh lebih singkat, dengan kekokohan yang jauh lebih baik, terutama jika dibandingkan dengan metode tradisional. Jika seseorang tahu apa yang mereka lakukan, mereka dapat membuat bangunan beton bertulang baja terlihat semenarik bangunan lainnya. Karena itu, Berengar memanfaatkan material-material konstruksi canggih ini untuk membangun kotanya dengan cepat serta pertahanannya.
Meskipun senang dengan perkiraan waktu, Berengar suka mengganggu lelaki tua itu, mengingat sikap Burkhard yang memang pemarah. Berengar memasang wajah berwibawa dan berkata dengan suara tegas. Itu terlalu lama, perlu dibangun dalam waktu setengahnya. Mendengar tugas yang mustahil itu, Burkhard hampir mengalami aneurisma karena pembuluh darah besar menyembul dari dahinya, sementara ia sedang marah besar. Namun, tak lama kemudian, Berengar tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi pria tua itu yang berubah-ubah, dan Burkhard langsung menyadari bahwa Berengar sedang mempermainkannya. Karena itu, ia berusaha menenangkan diri dan menanggapi lelucon Berengar. Kau tahu kau tidak selucu yang kau kira, kan? Namun, Berengar tersenyum lebar, raut wajah Burkhard barusan sungguh tak ternilai harganya. Lagi pula, Burkhard adalah salah satu dari sedikit orang yang ia kenal yang bisa diajaknya bercanda seperti ini. Berengar harus menjaga penampilannya yang berwibawa, tetapi Burkhard berbeda, ia sama sekali tidak peduli dengan wajah bangsawan, dan karena itu, Berengar bisa menjadi dirinya sendiri di dekat pria yang lebih tua itu. Tentu saja, Burkhard juga menganggap Berengar sebagai salah satu anggota bangsawan yang paling toleran yang pernah ditemuinya. Meskipun berasal dari kalangan bangsawan rendah, ia selalu dipandang rendah karena statusnya yang rendah, dan karena itu, ia tidak pernah peduli dengan para bangsawan pria dan wanita yang menugaskannya. Namun, ia menghormati Berengar sampai batas tertentu. Berengar lahir dari keluarga bangsawan rendah, hanya putra seorang baron, namun dalam waktu kurang dari setahun, ia berhasil menjadi seorang pangeran. Ini bukanlah hal yang mudah di dunia abad pertengahan ini. Setelah mengerjai Burkhard, Berengar menyadari waktu saat itu dan menyadari bahwa ia harus menghadiri rapat strategi sebentar lagi, sehingga ia membiarkan Burkhard kembali bekerja. Baiklah, Burkhard, seperti biasa, senang sekali, tapi saya khawatir saya dibutuhkan di tempat lain, saya akan membiarkanmu kembali bekerja. Burkhard mendengus ketika mendengar ini dan menanggapi dengan sikap dingin. Pastikan saja aku dibayar dengan benar. Berengar terkekeh saat mendengar jawaban ini dan berjalan pergi, meninggalkan pertanyaan retoris di benaknya. Apakah saya pernah gagal dalam hal itu? Dengan demikian, Burkhard memiliki kerangka dasar untuk Katedral Agung Berengar, dan ia harus merevisi desain tersebut menjadi cetak biru yang tepat sebelum dapat memulai pembangunan. Tentu saja, katedral ini bukan satu-satunya proyek yang harus ia kerjakan, lagi pula istana masih dalam tahap pembangunan, sehingga ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, ia cukup puas dengan posisinya di Kufstein dan tidak berencana untuk pindah, karena itu, ia bekerja keras dan mulai mengerjakan proyek baru yang diajukan kepadanya. Di masa depan yang jauh, Kufstein tidak hanya akan dianggap sebagai pusat kekuasaan Kekaisaran Jerman, tetapi juga pusat keagamaan reformasi Jerman, sebagian besar berkat usaha Burkhard. Bab 169. Perkelahian Kucing 2. Sementara pasukan Bavaria terhenti di perbatasan Tirol, hal yang sama tidak berlaku untuk sisa wilayah Kadipaten Austria. Saat itu, pasukan Adipati Bavaria sedang mengepung Salzburg, komte wilayah tersebut hilang dalam pertempuran, tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati setelah pertempuran di Passau, dan putra sulungnya saat ini tinggal di Graz bersama istri dan 3 anaknya. Pertahanan wilayah Salzburg diserahkan kepada putra kedua komte, yang sedikit lebih cerdas daripada Wolfgang, tetapi sama sekali bukan seorang jenius, apalagi ahli strategi militer. Akibatnya, wilayah tersebut berada dalam kesulitan yang mengerikan saat menghadapi pasukan Bavaria. Adik Wolfgang, Adelbrand, memilih untuk memberi pasukannya perintah untuk tetap berada di dalam kastil dan benteng mereka, menantang pasukan Bavaria untuk melawan mereka di mana mereka memiliki keuntungan. Di atas kertas, ini mungkin tampak seperti ide yang bagus namun, pada kenyataannya, hal ini membuat kota-kota dan desa-desa yang menyediakan makanan bagi kastil, kota, dan benteng sama sekali tidak berdaya, yang mengakibatkan penyerbuan, pemerkosaan, dan pembakaran penduduk Salzburg oleh pasukan Bavaria yang invasif. Tentu saja, Wolfgang tidak tahu apa yang terjadi di wilayah keluarganya, dan ia juga tidak peduli. Setelah Otto tiba dengan pasukannya dan mengamankan Steiermark, pria yang penakut itu memilih untuk tinggal bersama mertuanya, membiarkan tanah yang seharusnya berada di bawah perlindungannya terbakar dalam api perang. Hal ini tentu saja membuat Ava marah karena ia kembali bertengkar dengan adik perempuannya. Sejak pertengkaran terakhir mereka, Adela semakin sering memenangkan pertengkaran kecil dengan Ava, sampai-sampai Ava lebih suka tinggal di kastil Salzburg daripada terus dihina seperti ini. Namun, sekali lagi, Ava memutuskan untuk memprovokasi pertengkaran dengan Adela karena ia tidak punya tempat lain untuk kembali. Saat itu, kedua perempuan itu berdiri di aula besar, bertengkar tentang, sejujurnya, hal yang tidak penting. Maksudku, di mana Berengar saat kita sangat membutuhkannya. Konon katanya dia punya pasukan yang mampu menghabisi 30.000 prajurit Ordo Teutonik, tapi dia malah bersembunyi di wilayah pegunungannya seperti pengecut. Kalau dia memang sehebat yang kau klaim, seharusnya dia yang memimpin serangan melawan Bavaria, tapi Salzburg malah berdarah-darah sementara dia diam saja.
Adela cemberut setelah mendengar kakak tertuanya memfitnah Berengar sekali lagi dan dengan cepat membalas ucapannya. Berengar adalah pangeran Tirol, dan karena itu ia sedang melindungi tanahnya dari invasi bangsa Bavaria. Menurut ayah kami, ia telah sepenuhnya menghentikan laju musuh ke Tirol dan saat ini sedang mempertahankan pasukan lapangannya untuk berjaga-jaga jika bangsa Bavaria berhasil menerobos bentengnya. Ia berbuat jauh lebih banyak untuk tanah keluarganya dan penduduknya daripada suamimu yang pengecut itu. Kini setelah Adela mengetahui kelemahan adiknya, setiap ucapannya terasa menusuk hati, yang sangat melukai harga diri Ava, dan kenyataannya, ia benar. Alih-alih menghadapi musuhnya sendiri, Wolfgang bersembunyi di Graz di bawah perlindungan pasukan Otto sementara tanahnya dibakar dan rakyatnya dibantai oleh orang-orang Bavaria. Tentu saja, bahkan jika ia muncul untuk melawan musuh, tak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang dungu seperti Wolfgang dalam situasi ini. Namun, Ava sangat tidak puas dengan perilaku suaminya, dan tentu saja, Adela memanfaatkannya. Ava mengerutkan kening mendengar ucapan Adela, namun ia segera membalas lagi pula, seperti Adela, ia mengetahui informasi Otto tentang situasi di Austria. Namun, Berengar telah mengambil langkah-langkah yang nyaris paranoid untuk menyingkirkan mata-mata dan pengintai dari kekuatan lain dari wilayahnya, dengan jaringan intelijennya yang luas, sebagian darinya didedikasikan sepenuhnya untuk kontraintelijen, dan karenanya, mendapatkan informasi tentang peristiwa di Tirol cukup sulit. Sebagian besar dari mereka harus mengandalkan pesan-pesan yang disadap dari pihak Bavaria. Menurut laporan ayah, Berengar sedang bersantai di Kufstein, menikmati waktu bersama kekasih dan anak haramnya sementara pasukannya mempertahankan perbatasannya. Bagaimana mungkin tindakan seperti itu bisa disebut sebagai orang hebat seperti yang kau klaim? Ava ada benarnya, Berengar saat ini tidak berada di garis depan seperti sebelumnya, tetapi alasannya sederhana. Pasukannya adalah mesin yang terlatih dengan baik, dan garnisun-garnisunnya dilatih secara khusus untuk mempertahankan benteng bintang mereka seefektif mungkin. Para komandan mereka adalah veteran yang tangguh dari kampanye Berengar di Tirol dan tahu betul cara mengepung benteng dan cara mempertahankannya. Tak ada tujuan lain selain moral bagi Berengar untuk tetap bertahan di salah satu benteng pertahanannya. Para prajurit sudah bersemangat tinggi karena kondisi luar biasa yang mereka hadapi dan kerugian minimal yang mereka derita. Seberapapun seringnya musuh menyerbu benteng-benteng bintang, kombinasi senapan laras halus dan senapan laras ganda serta meriam 24 pon sudah cukup untuk dengan cepat menangkis upaya invasi apapun. Ketika seseorang dapat menangkis invasi dalam waktu kurang dari 1 jam dan menghabiskan sisa hari bermain kartu dan minum teh sambil mengunyah biskuit dan kue kering, tak banyak kecemasan yang bisa dirasakan. Jika Berengar ingin menikmati kemewahan sementara para prajuritnya mempertahankan perbatasan, maka ia pasti akan memastikan pasukannya juga menikmati kemewahan. Maka, kue, biskuit, teh, dan barang-barang mewah lainnya dikirimkan kepada pasukannya di perbatasan untuk dinikmati saat mereka tidak sedang berperang. Tidak ada pasukan lain di dunia selain pasukan Berengar yang bisa menikmati pengepungan dengan cara seperti itu. Tentu saja, berkat surat-surat yang terus-menerus dikirim Berengar kepada Adela, Adela mendapatkan informasi lengkap tentang hal-hal tersebut, dan karena itu, ia sangat siap menghadapi serangan Ava. Hamif, kau benar-benar kurang cerdas. Berengar mungkin ada di Kufstein, tetapi pasukannya memiliki persediaan yang memadai dan bahkan memiliki kemewahan seperti rumah petak yang dibangun dengan baik untuk tempat tinggal, kue, biskuit, teh, serta daging dan telur untuk makan. Satu-satunya alasan Berengar sendiri tidak hadir di garis depan pertahanan adalah karena hal itu tidak akan berguna. Pasukannya sepenuhnya mampu mempertahankan perbatasannya tanpa dirinya, dan dia memastikan mereka menikmati kemewahan yang sama seperti dirinya saat mereka melakukannya. Setelah benar-benar kalah dalam perang kata-kata yang sedang berlangsung, Ava sekali lagi menunjukkan ekspresi yang buruk, ia tidak bisa memastikan atau menyangkal apakah Adela mengatakan yang sebenarnya, dan karena itu, ia cukup terganggu oleh hal ini. Bagaimana tepatnya Adela tahu lebih banyak tentang situasi di Tirol daripada dirinya? Ava sungguh tidak percaya bahwa Berengar begitu peduli pada Adela sehingga ia terus-menerus menulis surat kepadanya untuk memberitahu perkembangan dan kehidupan sehari-harinya. Maksudku, setelah semua pria itu telah mengambil kekasih untuk menikmati waktunya sementara Adela terjebak di Graz, seberapa besar ia bisa peduli pada gadis itu? Namun demikian, Ava pulih dari sikap buruknya dan sekali lagi mulai melemparkan lumpur ke arah Berengar. Jika dia saja bisa dengan mudah mempertahankan perbatasannya, mengapa dia tidak mengirim pasukan lapangannya ke Salzburg untuk membebaskan wilayah tersebut dan mengakhiri penderitaan rakyat? Ava tersenyum puas saat menanyakan pertanyaan ini, yakin ia telah menyudutkan Adela. Namun, ia tak menyangka Adela akan merespons seperti itu. Gadis remaja itu tersenyum dengan raut wajah iba pada Ava. Jelas, perempuan itu hanya punya payudara sebagai otaknya. Jawaban atas pertanyaan ini begitu jelas sehingga Adela merasa malu untuk mengungkapkannya kepada kakak perempuannya. Namun, Adela dengan lihai membalasnya dengan menatap Ava seolah-olah ia orang bodoh sebelum menjelaskan alasannya. Karena Salzburg bukan tanggung jawab Berengar, itu tanggung jawab suamimu.
Begitu Ava mendengar kata-kata itu, ia merasa pikirannya seperti meledak. Meskipun beberapa saat yang lalu ia yakin telah memojokkan adik perempuannya dalam pertengkaran kecil yang mereka alami, Adela dengan begitu lihai menghindari serangan ganasnya dan melancarkan serangan verbal mematikannya sendiri. Menyadari bahwa ia telah dikalahkan, Ava kesulitan mengendalikan emosinya. Dengan segenap jiwanya, ia ingin sekali mencakar wajah Adela yang imut bak boneka. Namun, ia menahan godaan untuk melakukannya dan malah mendengus sebelum berjalan menjauh dari adik perempuannya. Ava benar-benar menolak untuk terlibat dalam perdebatan kecil ini lebih jauh. Adela, di sisi lain, sepenuhnya puas dengan hasil perdebatan yang sama sekali tidak ada artinya ini. Dia sekali lagi mengalahkan kakak tertuanya dalam perang kata-kata, dan meskipun ini mungkin tampak tidak ada gunanya bagi individu yang logis dan rasional seperti pria, bagi seorang wanita muda seperti dirinya, ini adalah kemenangan moral yang hebat. Bab 170. Kemajuan Peradaban. Berminggu-minggu telah berlalu sejak pasukan Bavaria pertama kali menginvasi Austria, dan meskipun laju mereka ke Tirol terhenti di perbatasannya, perang terus menyebar ke seluruh Austria. Dari Salzburg hingga Karenten, dan bahkan hingga Austria hulu dan hilir, api perang menghanguskan kadipaten Austria. Saat itu, hanya Tirol dan tetangga baratnya, Vorarlberg, yang terutama tidak tersentuh oleh konflik tersebut. Satu-satunya alasan Vorarlberg belum jatuh adalah karena Berengar telah mengirimkan pasukan untuk membantu mereka. Ia tidak ingin terputus dari dunia luar, dan karena itu, ia telah berupaya keras untuk mengusir pasukan Bavaria dari Vorarlberg. Tirol benar-benar terputus dari bagian timur Austria. Jika Berengar ingin membantu Pangeran Steiermark, paman sekaligus sekutunya, pasukannya harus maju melalui wilayah yang diduduki Bavaria. Ini memang tugas yang sulit, tetapi Berengar tidak punya pilihan selain melakukannya jika kota Graz memang dalam bahaya. Lagi pula, ia tidak akan pernah membiarkan Adela dirugikan. Ada kekhawatiran yang bahkan lebih besar yang menarik perhatian Berengar. Bavaria telah mengisolasi Tirol. Karena itu, Berengar hanya bisa berdagang dengan mitra-mitranya di Italia, dan lebih jauh lagi, dengan rute perdagangan dari semenanjung Italia ke timur dekat. Rute perdagangan Jermannya pun diblokir total oleh invasi Bavaria ke Austria. Meskipun Berengar masih meraup untung besar dari perdagangannya dengan Italia dan Kekaisaran Bizantium, banyak pelanggannya tidak lagi memiliki akses ke produknya. Akibatnya, pendapatannya menurun drastis. Saat itu, sang pangeran muda sedang mempertimbangkan untuk menjalin perdagangan dengan wilayah Jerman lainnya. Di hadapannya terbentang peta Eropa yang besar. Jika Berengar ingin terus memasok baja dan tekstil ke wilayah Jerman lainnya, ia perlu menjaga keamanan di Tirol dan Vorarlberg, yang terletak di perbatasan baratnya. Setelah mengamati peta selama beberapa waktu, Berengar menyadari satu-satunya cara untuk memulihkan perdagangan dengan Jerman Utara adalah dengan membawa pasokannya ke barat melalui Vorarlberg dan Konfederasi Swiss, yang kemudian akan bergerak ke utara menuju Württemberg. Dari sana, produknya dapat kembali menyebar ke seluruh Jerman. Karena konflik yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah berbahasa Jerman, Berengar perlu mengamankan karavan dagangnya dengan pasukan bersenjata. Setelah menemukan rute perdagangan baru ini, Berengar segera menjalankan tugasnya dan mengirimkan perintah kepada unit-unit yang diperlukan untuk menjalankan operasi perdagangan tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia bersandar di kursi kulit empuknya di ruang kerjanya dan menghela napas berat sebelum menyesap anggur yang ada di dalam piala tengkoraknya. Tak lama kemudian, Berengar mendengar ketukan di pintunya, dan ia segera menjawab. Datang. Bersamaan dengan itu, pintu kayu besar berderit terbuka, menampakkan sosok Linde yang rupawan, sedang menggendong bayi Hans. Bayi mungil berambut merah kemasan itu memasang ekspresi penasaran di wajahnya saat ia menatap ayahnya dengan mata safirnya yang dalam. Linde selalu menghabiskan waktu bersama Hans setiap ada kesempatan. Ia adalah ibu yang penyayang. Setelah Linde menghampiri Berengar sambil menggendong putra mereka, ia mulai berbicara kepada Berengar dengan ekspresi tegas. Ia datang untuk urusan bisnis, dan entah kenapa, membawa bayi mereka bersamanya. Si cantik jelita itu langsung menyampaikan informasi yang diterimanya dari jaringan mata-mata Berengar. Bavaria akan segera menyerbu Wina. Kota itu tidak akan mampu bertahan lama. Dilihat dari reputasi Adipati Dietger yang menakutkan, ia akan melenyapkan siapapun yang berpotensi menyaingi kekuasaannya atas Austria, yang berarti anak-anak mendiang Adipati Wilmar kemungkinan besar akan dieksekusi setelah Bavaria merebut kota itu. Berengar merenungkan kata-kata Linde sambil menatapnya dengan satu matanya yang masih sehat. Jelas, Linde tidak datang ke sini hanya untuk memberitahunya tentang hal ini, dan karena cukup mengenal kekasihnya, Berengar berasumsi bahwa Linde telah menyusun rencana untuk menguntungkan mereka berdua. Karena itu, ia menanyakannya. Jadi, apa rencanamu? Senyum manis tersungging di wajah Linde yang bersih tanpa noda saat ia mendengar kata-kata Berengar. Pria itu sungguh mengenalnya dengan sangat baik. Karena itu, ia langsung ke intinya. Kami memiliki agen di Kastil Wina yang saat ini bersiaga. Ketika kastil jatuh, kami akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelundupkan putra bungsu Adipati Wilmar, Konrad, keluar dan masuk ke Kufstein. Di sana,
Kami akan memaksanya untuk menunjuk Anda sebagai bupati dan membentuk pemerintahan di pengasingan di mana Anda dapat memulai penaklukan kembali Austria setelah pasukan Anda sepenuhnya siap. Berengar terkejut dengan rencana yang diajukan Linde. Rencana itu tak terduga dan brilian. Berengar awalnya berencana untuk mundur dan merebut kemerdekaan Tirol melalui konflik sebelum menginvasi Austria di kemudian hari untuk mengklaim gelar adipati, tetapi ini adalah rencana yang bahkan lebih baik untuk naik ke tampuk kekuasaan. Tentu saja, hanya ada satu pertanyaan di benaknya tentang seluruh situasi ini, yang segera ia tanyakan. Setelah kita merebut kembali Austria, dan aku dinyatakan sebagai bupati, apa yang akan kita lakukan terhadap Konrad? Senyum nakal mengembang di bibir Linde saat dia sudah memikirkan rencana ini dan telah mempersiapkannya dengan matang. Kita biarkan anak itu bertindak sebagai boneka selama beberapa tahun sementara kita memperkuat perolehan kita, lalu kita mulai meracuninya dalam dosis kecil hingga ia sakit parah dan meninggal dunia, meninggalkanmu, Bupati Austria, dengan wewenang penuh untuk mengambil alih gelar adipati. Mendengar rencana licik Linde membuat Berengar merinding, sementara senyum sinis yang sama mengerikannya tersungging di wajahnya. Rencana ini jauh lebih unggul daripada rencana yang ia rancang sebelumnya, dan jauh lebih mungkin untuk meredam potensi pemberontakan terhadap kekuasaannya. Lagi pula, dengan rencana ini, ia mendapatkan semacam legitimasi atas klaimnya atas gelar adipati Austria ketika ia akhirnya berhasil. Memang, otak Linde jauh lebih lihai dalam merencanakan daripada Berengar, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia menjadi mata-mata yang begitu efektif. Setelah mendengar rencana liciknya, Berengar bangkit dari tempat duduknya dan memeluk kekasih serta anaknya sebelum berbisik di telinga Linde. "Kau gadis kecil yang licik, tahukah kau?" Setelah mendengar kata-kata Berengar, Linde mulai tersipu. Kata-kata itu bukan dimaksudkan sebagai penghinaan melainkan pujian, dan ia sangat menyadari fakta itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Berengar melepaskan Linde dan berjalan pergi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. "Aku setuju dengan rencanamu. Pastikan persiapan sudah siap untuk mengevakuasi Konrad begitu ada kesempatan." Linde mengangguk patuh sebelum pergi sambil menggendong Hans. "Tentu saja Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu." Berengar tersenyum dan duduk setelah Linde meninggalkan ruang kerjanya. Ia lalu mengambil sebotol anggur dan mengisi penuh piala tengkoraknya sebelum menyesapnya dan menatap keluar jendela. Kesempatan datang tepat ketika seseorang tidak menduganya. Dengan rencana Linde, ia akan dapat mengamankan posisi adipati Austria dengan lebih efisien, dan meskipun mungkin butuh beberapa tahun sebelum ia mendapatkan gelar tersebut, dalam praktiknya, hanya butuh beberapa bulan sebelum ia memegang kekuasaan. Meskipun rencana kejam untuk merebut kekuasaan, Berengar merasa kasihan pada Konrad. Tak lama lagi, anak itu akan menjadi anggota terakhir dinasti yang kuat dari kehidupan sebelumnya, dan ia tidak akan hidup cukup lama untuk melanjutkan dinasti tersebut. Bisa dikatakan bahwa campur tangan Berengar dalam lini masa dunia ini telah mengakhiri dinasti Habsburg bahkan sebelum mencapai puncak kekuasaannya. Namun, ia tidak terlalu peduli dengan hal itu, lagi pula, Habsburg di dunia ini hanyalah batu loncatan bagi kebangkitan dinastinya sendiri menuju kekuasaan. Dengan Linde yang sibuk mempersiapkan rencana besarnya ini, Berengar sendiri menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri, karena itu, ia segera mulai menyusun perintah untuk wajib militer lebih lanjut. Saat pasukan Bavaria telah menaklukkan sebagian besar Austria, Berengar akan membutuhkan pasukan yang jauh lebih besar untuk menghadapi mereka. Untungnya, butuh waktu berbulan-bulan sebelum Austria akhirnya menyerah pada pendudukan Bavaria, dan itu memberi Berengar cukup waktu untuk melatih divisi lain. Beruntung baginya, jumlah penduduk yang memadai untuk menyediakan pasukan dalam jumlah besar bukanlah masalah besar. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Tirol dan besarnya jumlah penduduk asli, Berengar memiliki lebih dari cukup orang untuk direkrut, sesuatu yang hanya dapat dicapai berkat reformasi pertaniannya. Tanpa reformasi tersebut, kebanyakan pria harus bekerja di ladang untuk menghasilkan makanan, namun kini mereka dapat direkrut dan dilatih menjadi tentara. Begitulah kemajuan peradaban. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.